Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang komputer generasi 5. Ya, ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Naufal Marsa, Muhammad Cikri, yang Pradata Yuda, Juan, dan Koidul. Komputer generasi 5 dicetuskan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Jepang. Dimulai pada tahun 1982, generasi 5 diciptakan menggunakan paralel computing atau processing yang besar. Generasi ini didasarkan pada perangkat keras pemrosesan paralel dan perangkat lunak AI. AI adalah cabang baru dalam ilmu komputer yang menafsirkan cara dan metode membuat komputer berpikir seperti manusia. Semua bahasa tingkat tinggi seperti C dan C++, Java, Net, dan lain-lain digunakan dalam generasi ini. Meskipun masih pada perkembangan, ada beberapa aplikasi seperti speech recognition yang sudah digunakan pada zaman sekarang. Penggunaan parallel processing dan superkonduktor sangat membantu untuk mewujudkan artificial intelligence menjadi kenyataan. Karakteristik dari generasi komputer generasi 5 adalah menggunakan integrate chip yang besar, mempunyai AI, bisa mengenali gambar dan grafik, mampu melakukan penyelesaian masalah yang kompleks seperti membuat keputusan dan penjelasan secara logika. Bisa menggunakan lebih dari satu CPU untuk bisa bekerja lebih baik. Dimaksudkan untuk bisa bekerja dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. AI atau Artificial Intelligence. Definisi, menurut bapak dari Artificial Intelligence yaitu John McCarthy, the science and engineering of making intelligent machine, especially intelligent computer program. Jadi yang dimaksudkan adalah membuat mesin yang pintar itu digunakan bertujuan untuk membuat komputer-komputer program yang sangat pintar. Filosofi, perkembangan artificial intelligence dimulai dengan tujuan untuk menciptakan kecerdasan serupa di dalam mesin yang dapat ditemukan dan dihargai manusia. Goals atau tujuan untuk menciptakan sistem yang modern, dan kedua untuk mengimplementasi kepintaran manusia ke dalam mesin. Jadi tujuan dari AI ini adalah untuk mengimitasi kepintaran manusia yang ada pada manusia ke dalam mesin. Example atau contohnya Siri atau Speech Interpretation and Recognition. Interface pengembangannya yaitu Apple, tanggal rilis Oktober 14, 2011 dengan tipe asisten pribadi. Nah, di sini ada tipe-tipe asisten pribadi, voice service, dan berbasis cloud yang dikembangkan oleh Amazon pada tanggal November 2014 dan digunakan di platform Amazon Echo, Fire TV, Fire HD, iOS, dan Android. Seperti contohnya di sini Tesla, Cogito, dan Boxhaver. Di sini Tesla menggunakan AI yaitu contohnya self-driving mobilnya ya, atau mengemudi sendiri yang pengemudi sendiri mobilnya. Aplikasi-aplikasi artificial intelligence, gaming, pengenalan bahasa, expert system, vision system, speech recognition, handwriting recognition, dan robot AI atau intelligent robot. Keuntungan dan kerugian dari artificial intelligence. Keuntungannya yaitu adalah pengurangan error yang biasanya bisa dilakukan oleh manusia, bisa digunakan aplikasi medis, dan digunakan pekerjaan yang berulang-ulang dengan performa yang tidak akan berkurang. Dari artificial intelligence yaitu adalah harganya yang mahal, tidak bisa benar-benar mereplikasi manusia, tidak bisa dikembangkan tanpa pengalaman sendiri, dan tidak ada kreativitas. Tidak speak atau bisa disebut voice recognition juga dikenal sebagai pengenal otomatis atau pengenal suara oleh komputer, memahami suara oleh komputer dan mengerjakan tugas yang dibutuhkan. It can be used
kontrol sistem atau navigasi, aplikasi komersial atau industri, panggilan suara. Kedua istilah ini umum di bidang robotik, water system, dan pemrosesan bahasa alami. Meski istilah ini digunakan secara bergantian, maksud tujuan istilah tersebut sangat berbeda. Speech recognition bertujuan untuk memahami apa yang dibicarakan, digunakan dalam permutasi peta atau navigasi menu, tidak memerlukan pelatihan karena speech recognition tidak bergantung pada speaker. Voice recognition, tujuan dari voice recognition adalah untuk mengetahui siapa yang berbicara, menganalisis nada seorang, action ke dalam suara, dan lain-lain untuk mengidentifikasi seorang. Sistem pengenalannya membutuhkan pelatihan karena berorientasi pada manusia. Image recognition. Kemampuan software untuk mengidentifikasi objek, lokasi, orang, tulisan, dan tindakan dalam gambar. Komputer bisa menggunakan teknologi vision yang dikombinasikan dengan kamera dan software AI untuk bisa mencapai pengenalan gambar. Use of image recognition, melabeli sebuah konten dan melakukan fungsi search, memandu robot, membuat mobil menjadi self-driving, sistem penghindar kecelakaan, mesin pabrik secara otomatis, dan kamera pengawas. How image recognition is creating a revolution e-commerce industry digunakan dalam pencarian dan periklanan, dapat mengubah smartphone menjadi virtual showroom, digunakan di aplikasi mobile untuk mengidentifikasi produk tertentu. Ya, di sini kita akan memperlihatkan gambaran wajah-wajah dari komputer generasi kelima. Yuk, langsung saja. Nah, ini contohnya chipnya udah WLSI, artinya nggak sebesar tabung zaman dulu komputernya. Nah, ya benar, 10 juta komponen dalam sebuah mikroprosesor. Nah, ini contohnya komputer generasi pertama atau kedua. Misalnya kulkas, tapi lebih dari kulkas ya ini ya, hampir satu gedung. Oke, lanjut. Ya, ini menggunakan preprosesi, maksudnya nih bisa cepat lah. Main cepat ya, nggak main lambat. Nah, ini maksudnya ini mereka ini bisa berpikir seperti manusia, bukan menunggu instruksi dulu, jadi langsung bekerja sesuai yang dibutuhkan. Ini contoh ilustrasinya ya, ilustrasi aja ini. Nah, ini komponen-komponennya. Nah, ini prosesornya. Terus ini programnya bukan kayak gini, ilustrasi aja juga. Karena sebenarnya adalah program. Nah, ini juga ilustrasi juga, gimana programnya berjalan. Nah, ini juga ilustrasi juga, sebenarnya nggak gini juga, kecil sekali. Nah, ini gambaran dari salah satu sistem operasinya. Nah, hardware-nya ini adalah salah satu grafik kerja dibuat untuk memperlihatkan grafiknya, maksudnya itu tampilannya lebih menarik, nggak hitam putih kayak dulu. Nah, pakai bahasa Inggris, bahasa selain kita, nggak bahasa komputer. Nah, ini contoh generasi kelima. Ini adalah komputer pertama yang membuat orang sanjung, IBM, PC memakai OS IBM.
Nah, ini tetap generasi keduanya dari BM aja. Nah, Macintosh ini juga merupakan salah satu komputer yang paling booming pada saat itu, Macintosh dari Apple. Nah, sebenarnya ada salah satu dari Apple lagi, kayak tabung itu, tapi nggak langsung kayak begini ya. Maaf, kurang lengkap sih. Nah, masih ada banyak lagi sampai sekarang masih dibilang komputer 5, generasi 5 lah. Ya, terima kasih. Langsung saja gue lanjutkan ke kesimpulannya. Istilah generasi 5 dimaksudkan menyampaikan sistem sebagai lompatan pada mesin yang ada. Komputer generasi kelima sedang dalam tahap pengembangan yang didasari oleh AI dan mempunyai kepintaran secara manusia. Tujuan dari generasi kelima adalah untuk mengembangkan perangkat yang dapat merespon kepada bahasa dan mampu untuk belajar dan mengatur diri sendiri. Ada banyak aplikasi, sistem, dan perangkat yang sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari seperti aplikasi speech sampai aplikasi teks, Google Assistant, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contohnya. Jadinya komputer itu sekarang itu sudah hampir sepintar manusia, dapat bergerak sendiri. Nah, yang gue tanya kepada kalian guys, mungkin kira-kira generasi ke-6 seperti apa? Chipnya juga seperti apa? Kepintarannya seperti apa? Mungkin nanti bisa dipikir sendiri ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.